kula terangaken ini penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala, napa awaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, ya, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen ya. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tasiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai apa jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai di Solo, ditambah dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah menurut Cangkem Elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sih apa niat sih? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale niat lungguh terus lagi ngadeg sah.
Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darah niat kok dusek muktaronan bifilihi. Jadi kan niat tok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah, bareng itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Ndoro kowe. Oh dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kalau setuju riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong Mbak Hamdani takok. Jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omong begini. Ya sembarang itu. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Mulai kebakaran kok takok alamat. Soalnya jawab, mulai kebakaran kok takok alamat. Nah iya saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunnat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukune dhiek pundi nggih niat sampai ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi mulane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan ya. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok mboten Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Berarti jadi kompromi, no? Kompromi. Paham ya? Kira-kira wow. Misalnya wow kiasnya wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, benda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib gitu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa makanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu.
Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren, karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level yang turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah, karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80. Ya jadi ini 80, aku ya udah tahu ngecek bahwa ini riwayat itu jenenge apa? 80, ngomong takono mosok tenan Gus ini manifest itu piro iku 80 penumpangnya apa sak krune wah mantap ya oh cangkem elek ngono ora paham kok takok ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa awak kabin berapa pilot berapa ngono takono 80 itu net apa itu ya kacau. Kalau suwon gitu, jenengan wae ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, itu etikanya Rasul ibda binafsi. Semua bimanta'ul ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu, kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballi wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Nah, itu santri kadang atau cah milenial, mungkin ini ngaji main motor, mikirnya paham tau orang. Diamu ibu muhibbin, diamu itu ratoto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% orang mati menuso. Masuk goblok kok nanti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% be guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan jadi ya semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun saya ingin Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora roh. Halamannya ora roh, baru sudah kok kotak, gue ngaji Gus Bak digo meneh. Terus gue majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, saya kayak nomor WA. Terus cocokan nanti yang pundi, kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar atau salah. Tapi kalau kamu sudah ajari mengerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ini kasus ya.
Bangun baca alam tarodaman, kamu baca alam tardiman, kan kacau ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Semuridnya orang yang tahu ngaji kiai liyo, bah kalau ada kiai liyo nak maknani lawang, walang bah. Babun itu walang. Protes be santri ini, kalau gak ada makna niku lawang, Mbak. Lah iya, walang sing lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saraka albaidota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiai ini guyu. Dadi orang ngamuk tapi guyu. Iya, cumpanya tulisannya anduk. Ada albaidota iku endok. Endok itu yang makna vegan itu anduk. Sing repot bumi jadi bom. Wal ardolan bom. Barang ditolak bumi. Bumi ya. Ah kasus ini. Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Corong Jawa itu ya mentoleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji tarjete sowan. Gua ngaji, gua kenalan bagi kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani sama Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. Qur'an tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lapor rasanya jadi kiai kan tidak berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Dan lagi ini salisil bal pernah pusing. Lagi main jeding. Assalamu. Padahal ngempetnya pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi main jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jalur duit karena ngergani pas ngaji. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terus ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid artinya Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ini gini, supaya apa ya, sama-sama enak itu, apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disowani aja, tunggu itu sing goblok kok malah nyual, malah komplain itu lucu kan?
Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow, kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Mulai iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah suara roh kowe. Lho itu ara'aita ya Rasulullah kada wa kada wa lam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba' faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam dituwatok-watok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayat aktsaruhum wa rabati sonro-sonro. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, arah itu enggak ada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing suge-suge takoknya keren, paling keren ya takoknya yang suge. Wong yang suge Nabi duit kalau kata, sing perlu tak izin. Nah, ono sahabat, ono wong kudus ono ya keren. Lha disebut yasaluna kamadza yunfikun. Nah, saya ini gak takut kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes kok kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulo duwe kula kathah, kula kekno sing. Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh aja prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ning gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'aluna kamadza yunfiqun. Kulma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, simpel kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anu jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyan walidaka, wong tuamu jek urip. Kasih Nabi, fafi ma fajedius minangka derekno aku keng rumah wong tua. Sehingga akhirnya fikih di karanya itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tua. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang daerah berjuang gue. Berjuang yo demo gue kegiatan, gue berjuang gue terus. Iku daerah gue wajib ta haram apa sunat? Jawab. Gak jelas itu ya. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat poe ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus
kita sendiri ya, wa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus, wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah, cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Bukan kalau terang normalin. Jadi kalau ada awail, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah maksusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gede, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk cuma ini ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asrartu lahum ya tahu. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume, dikandani ra ngandel dipasutno mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno bar 950 tahun dakwah. Wawan nomor kemau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmu wani bertanggungjawab ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Nah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritakan Rasulullah itu Khadijah Kubra. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyon sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Makanya bisa saja yang diceritanin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwa, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak ucap Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi nak tindakan besok biasanya orang tindakan sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya dan Gus Bah itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruhan, mang rumah saya naruhan. Saya repot tak kemudi Gus Bah itu dulurku, lah itu baru dicek dengan kakak. Masalah itu. Baru dicek tenan atau orang itu.
Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bak itu kudus, Gus Bak itu lasem, Gus Bak itu naruhan, Gus Bak itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan. Saya turunan lasem, ya turunan kudus. Misalnya Gus Bak itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bak wong India dulure Sarukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah ngepen paling keren Gus Bak wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku bagus. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki moro neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine, rono iku golek sapa di sini. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu belu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku swarga. Nabi Adam surga, orang swarga. Hawa di swarga, mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya ya elek entuk ganteng entuk elek. Itu masyhur kan, jadi ganteng kok elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan nek bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil iku ganteng untuk labuda elek. Sing habil iku rapati ganteng untuk iklima iku. Jadi kena protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis ora terusno iso koyo. Tapi ini cerita, jadi awal ono protes itu urusan itu. Terus buat terus no kue, ya ono salah ya menjadi ya ono turunan ya. Cuma aku raro KTP mu dok kobil atau dok habil. Jadi kalau namun cerita. Nah dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh, semua hampir semua kita awalur rasulin fa'athahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu kita Rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam nih swarga, misalnya masuk no banjir, swarga rasa kebanjiran kan? Kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja loh. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo? Kan anak putu nih, jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Lagi terus hatinya, ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin ila tauhid Ibrahim ya benar, memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujjah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Orang kok mungkin keliru, mesti keliru.
Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Mana ning gawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas narakam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi supaya kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah terus kan ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Memang kalau nggak ilmu Sayyidina Ali, sesuai tangguh ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus jadi nanti itu. Tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lagi jeneng apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau ini terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk.
Lalu nak wong takok, kowe dicucuk wong iku terus alasane opo? Nah alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk wae paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarples cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Wah malah innalillahi. Ana kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ora tau mulang santri kon gawe foto ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Aku ambek anak kula nggih ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kula riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kula teng pondok bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakake. Nah, aku mari ra sida. Tak takoki lagi ngopo. Guyon wangel lho, seneng wangel, wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Iku mewah ya, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri ini guyon niku seneng. Kula bolak-balik, Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat, golek ilmu ya ora tau entuk. Mau golek ora tau kecekel. Coba. Iso guyon. Mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak tiru. Balik, badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Ini balinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu, fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl, ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu itu haram. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah yo. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh sange putih jenengan wah bubar. Ya itu wahada mizanul adl, wahada mizanul. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mereka ngerasakno tengah bapak niku nak badhe nang pondok di Bali santri pas guyon ora diterus. Saake cuk. Santri wis ra dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel. Riyen kan kata santri ra diwesel. Nggih, buro-buro masa. Lho kok iso guyon, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu bawa Wahab itu, bawa Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok, petengan ning pojok musala rokokan. Santri itu liwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk, bareng disedot itu rak muruk.
Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri itu. Lalu kan santri lo, Kang jari Joy. Jadi rokok itu Joy kan. Santri saya ini sak fakir-fakir itu tetap ngekei saleran gitu kan. Di seorang ya rokok situ itu tiba. Jadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu, Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS kali kan biasa Mbah Kim di MGS. Nah, ya Mbah Kim kan rokokan. Santri liwat, Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu, join rokok. Wah, repot santri desa itu repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbak Zubair apa ya Mbak Mun kan? Itu dari bapak zaman mondok, Mbak Zubair liwat ning pondok. Mbak Zubair cilik. Langsung ngomong no santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri desa kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Tapi kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu ya, saya ulang lagi tentang itu. Yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tag. Kalau tag itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah sekarang ra trimo ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan Gus. Lho misale sampean ning pondok mloete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo-nyanyian numpak mobil bojone. Ayo, ngenes kan? Yakin kan? Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan ning pondok mlete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngecek lah cara saiki. Sing kanca mbok nyai bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes ya. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iya, rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iki mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh, tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri.
Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang muktamad tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi, padahal di situ ada Ikhtilatul Rijal wan Nisa. Ya jane anak nuruti haram ya sekaruan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek cewek. Lah sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun sing lanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal, terus iya jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya, ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok itu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Said Zabidi itu ngendikan apa siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Boy, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yuksirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyaksiyah, fil ahwal al istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil.